Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPA Terpadu kelas 7 SMP Negeri 3 Nabire. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kompetensi dasar masih tetap 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dengan indikator yang harus dicapai, yang pertama menjelaskan pengertian besaran pokok, yang kedua menyebutkan macam-macam besaran pokok, yang ketiga menjelaskan pengertian besaran turunan, keempat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, pengertian besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lainnya. Macam-macam besaran pokok. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu sebagai berikut. Nah, kalian boleh lihat pada tabel di sini, ini merupakan macam-macam besaran pokok. Panjang, dia punya lambangnya L besar, satuannya meter dengan lambang satuannya M kecil. Ada massa, dia punya lambangnya M besar, satuannya kilogram, lambang satuannya kg, K kecil, G kecil. Waktu, ada kuat arus listrik. Kalau waktu dia punya lambangnya T besar, satuannya sekon dengan lambang satuannya S kecil. Kuat arus listrik dia punya lambangnya I besar dengan satuannya ampere, lambang satuannya besar. Ada suhu, dia punya lambangnya T besar, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Ada juga jumlah saat dengan dia punya satuannya mol, dan ada juga intensitas cahaya dengan dia punya satuannya kandela. Nah, alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur besaran pokok tersebut? Macam-macam alat ukur besaran pokok. Di sini Ibu hanya memberikan salah satu contoh dari masing-masing besaran, misalnya panjang, ada Mista. Kemudian untuk massa ada neraca Oehlers. Untuk waktu ada jam dinding. Kemudian untuk suhu ada termometer digital. Untuk intensitas cahaya ada lightmeter. Kemudian kuat arus listrik ada amperemeter analog. Kemudian jumlah zat ada total dissolved solid. Kemudian pengertian besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok seperti luas, volume, konsentrasi, dan laju. Nah, besaran apa saja yang diturunkan? Nah, yang pertama, luas diturunkan dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Kemudian, volume diturunkan dari 3 besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Yang berikutnya, konsentrasi larutan diturunkan dari 1 besaran mol dan 3 besaran panjang. Kemudian, laju diturunkan dari 1 besaran panjang dan 1 besaran waktu. Macam-macam besaran turunan. Kalian boleh lihat pada tabel yang telah Ibu lampirkan di sini, macam-macam besaran turunan, ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, ada konsentrasi. Nah, luas dia punya lambangnya A besar, dia punya satuannya meter persegi dengan lambang satuannya meter persegi, meter pangkat 2 ini. Nah, kenapa meter pangkat 2? Yang harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan luas, ini rumusnya, panjang kali panjang atau juga bisa panjang kali lebar.
panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Meter kali meter jadinya meter persegi. Nah, sama halnya juga dengan volume. Kalau volume dia punya lambang satuannya meter kubik. Kenapa meter kubik? Karena untuk mendapatkan nilai volume, dia diturunkan dari besaran panjang. Nah, panjang kali lebar kali tinggi, panjang dia punya satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter, sehingga kalau dikalikan hasilnya dapat meter kubik. Nah, begitupun dengan kecepatan, percepatan, dan konsentrasi, penjelasannya sama saja. Sekarang kita lihat untuk contoh soal untuk luas. Misalnya di sini panjang sebuah papan tulis adalah 4 meter dan lebar 2 meter. Berapakah luas papan tulis tersebut? Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Yang perlu kalian tulis terlebih dahulu yaitu diketahui. Nah, diketahui panjang sama dengan 4 meter. Panjang 4 meter. Kemudian lebarnya 2 meter. Nah, lebarnya 2 meter. Nah, setelah kalian menulis diketahui, kalian tulis dulu ditanya. Yang ditanya pada soal adalah luas papan tulis. Berarti yang ditanya adalah luas. Kemudian, setelah itu kalian isi dia punya jawaban. Nah, caranya bagaimana? Kalian masukkan dulu rumus. Seperti penjelasan yang tadi Ibu sudah sampaikan, luas didapat dari panjang kali lebar. Berarti sama dengan 4 meter kali 2 meter. Panjang 4 meter, lebar 2 meter. Lebar 2 meter. Nah, 4 meter kali 2 meter sama dengan 8 meter persegi atau 8 meter pangkat 2. Nah, setelah diluas, mari kita lihat kembali di contoh soal untuk volume. Nah, untuk volume, yang pertama untuk mengukur volume benda padat yang bentuknya teratur, maka kita lihat contoh soalnya. Sebuah kolam yang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 16 meter, lebar 8 meter, tinggi 10 meter. Kemudian hitunglah berapa volume kolam tersebut. Nah, seperti penjelasan Ibu yang tadi, ditulis dulu diketahui. Nah, diketahui panjang 6 meter, panjang 6 meter, lebar 8 meter, tinggi 10 meter. Nah, setelah diketahui, ditanya. Nah, jadi yang ditanya adalah volumenya. Sekarang untuk jawabannya, masukkan dulu rumus. Masukkan dulu rumus volume, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini untuk mengukur benda padat yang bentuknya teratur ya. Nah, kalau panjang kali lebar kali tinggi, tinggal kalian masukkan nilainya. Panjang dia punya nilainya 16 meter, kemudian lebar 8 meter. Dengan tinggi 10 meter. Jadi 16 meter kali 8 meter dikalikan dengan 10 meter. Hasilnya sama dengan 1280 meter kubik. Nah, sekarang untuk mengukur volume benda padat yang bentuknya tidak teratur, rumusnya volume benda sama dengan volume setelah dimasukkan benda atau volume akhir dikurangi dengan volume mula-mula atau volume awal. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, pada gambar di sini volume air mula-mula atau sebelum diisikan benda adalah 30 ml. Setelah diisi benda di sini batu, berupa batu, dia punya volume airnya naik jadi 50 ml. Nah, cara kerjanya bagaimana? Sebelum cara kerjanya, kita harus tahu dulu apa yang ditanya. Yang ditanya pada soal adalah berapakah volume batu berdasarkan pengukuran di atas. Nah, kalian buat penyelesaiannya.
Diketahui V1 sama dengan 30 ml. V1 ini apa? Volume awal atau volume mula-mula ini. 30 ml dengan V2 sama dengan 50 ml. V2 ini volume akhir. Nah, 50 ml. Nah, kalau sudah diketahui, kemudian ditanya. Yang ditanya di sini adalah volume benda. Yang ditanya di sini adalah volume benda. Nah, kemudian kalian isi jawabannya. Volume benda sama dengan volume akhir kurang volume mula-mula. Volume akhir kurang volume mula-mula sama dengan 50 ml untuk nilai volume akhirnya dikurangi dengan volume awal 30 ml. Berarti nilainya sama dengan 20 ml. Jadi volume batu pada gambar di atas adalah 20 ml. Nah, sekarang kita lihat di konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan rumusnya sama dengan konsentrasi larutan sama dengan massa saat terlarut dibagi volume larutan. Contoh soalnya, Herlon melarutkan 30 gram gula ke dalam 3 liter air. Konsentrasi larutan dalam air tersebut adalah titik-titik gram per liter. Nah, buat penyelesaiannya, ulangi lagi, ditulis diketahui. Nah, diketahui pada soal yaitu massa saat terlarut sama dengan 30 gram. Massa saat terlarut 30 gram. Kemudian volume larutan sama dengan 3 liter. 3 liter air di sini ya, 3 liter. Jadi volume larutan sama dengan 3 liter. Kemudian yang ditanya adalah konsentrasi larutan. Nah, yang ditanya konsentrasi larutan. Nah, kalian buat jawabannya. Masukkan dulu rumusnya. Konsentrasi larutan sama dengan massa saat terlarut dibagi volume larutan. Setelah itu masukkan nilainya. 30 gram merupakan massa saat terlarut dibagi dengan 3 liter yang merupakan volume larutan. 30 gram bagi 3 liter sama dengan 10 gram per liter. Nah, sekarang kita lihat untuk laju pertumbuhan. Nah, rumus untuk laju pertumbuhan adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi, dalam hal ini tinggi akhir kurang tinggi awal, dibagi selang waktu. Nah, untuk contoh soalnya, kalian boleh lihat, pada pengukuran awal tinggi tanaman Andi 12 cm. Dalam waktu 5 hari, tinggi tanaman Andi 14 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman Andi? Buat penyelesaiannya. Nah, diketahui tinggi awal tanaman 12 cm dengan selang waktu 5 hari dengan tinggi akhir 14 cm. Yang ditanya yaitu laju pertumbuhannya. Nah, jawabannya kita masukkan dulu rumusnya. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Tinggal masukkan nilainya, berarti 14 cm dikurangi 12 cm, tinggi akhir dikurangi tinggi awal, dibagi dengan selang waktu, dalam hal ini 5 hari. Nah, sama dengan, hasilnya sama dengan 0,4 cm per hari. Nah, oke, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.